Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4, Akidah uluhiyah. Ini kita akan mulai pembahasan inti dari pelajaran ilmu tauhid. Bahasan yang inti yang pertama adalah akidah uluhiyah. Semuanya berapa bahasannya dalam tauhid? 3. 1, akidah uluhiyah. 2, nabawiyah. 3, sam'iyah. Jadi ilmu tauhid mah hanya 3 bahasan doang. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah, udah. Nah, ini akan kita mulai bahasan yang pertama, yaitu tentang akidah uluhiyah. Apa akidah uluhiyah? Akidah yang berkaitan dengan Allah, itu ya, akidah uluhiyah. Sifat yang wajib di Allah, pasal 1, sifat yang wajib. Sifat yang wajib di Allah. Sifat yang wajib di Allah jumlahnya banyak. Gak ada yang bisa ngitung, gak ada yang bisa meringkas. Karena sifat kesempurnaan Allah itu kan gak ada batasan. Hanya Allah yang tahu. Namun yang wajib diketahui, yang ada dalilnya, apakah dia akli atau nakli. Nah, jadi maksudnya yang akan dibahas di sini dalam ilmu tauhid ini yang ada dalilnya saja, gitu ya. Yang ada dalilnya saja. Jadi pahami gini ya. Sifat yang wajib di Allah itu nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu jumlahnya berapa, nggak ada yang tahu. Ya bahkan nggak ada batasan. Kenapa? Karena Allah itu zat yang qadim, yang tak terbatas, kan begitu ya. Ini jangan salah paham, jangan begini nanti kamu anggapannya sifat yang wajib itu cuma 20, awas ya. Salah ya, bukan begitu ya. Jadi ingat, sifat yang wajib di Allah itu pada dasarnya tidak ada batasan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena Allahnya zat yang tanpa batas, gitu. Masa iya sifatnya dibatasi? Nggak mungkin, kan itu ya. Hanya yang akan dibahas di ilmu tauhid ini, gitu ya, sifat-sifat yang memang ada dalilnya. Ada di Quran lah, gampangnya begitu ya. Yang diketemukan di Quran gitu. Makanya kita wajib tahu. Berarti kalau yang nggak ada di Quran nggak wajib gitu ya. Jadi sifat yang tanpa batas yang lainnya kita nggak wajib gitu ya. Awas, jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai punya anggapan sifat yang wajib di Allah itu cuma 20, dikit amat gitu ya. Allahnya maha segala-gala, masa sifatnya cuma 20? Gak mungkin ya. Jadi ini mah yang ada di Quran doang. Bahkan ini juga supaya menepis anggapan orang-orang Wahabi. Ini lagi-lagi nih, kita selalu berbenturannya sama orang Wahabi mulu memang. Bahkan guru kita Wa'ajengan pernah menyampaikan, ini salah satu bukti nyata bahwa guru kita itu bukan hanya sekedar ulama besar, tapi beliau adalah yakin wali ya. Karena karomahnya tersaksilah sama kita ya. Salah satunya dulu Wa'ajengan tuh pernah bilang bahwa nanti di akhir zaman Islam itu akan dibenturkan dengan orang-orang Wahabi. Itu itu bilang begitu itu. Dan hari ini ternyata terbukti ya. Yang paling rese orang-orang Wahabi itu orang-orang Salafi, orang Khawarij ya disebutnya. Dia nggak percaya sifat 20 ini, orang Wahabi nggak percaya. Apa kata dia? Masa sifat Tuhan cuma 20 gitu. Nah, nanti kalau kamu ketemu sama dia kasih tahu. Walaupun pada dasarnya menghadapi mereka itu udah jangan pakai argumen ya. Ajak berantem aja sih sebetulnya ya. Baru selesai.
Tapi kalau memang dia mau nanya, kasih tahu penjelasan yang barusan. Nggak mungkin atuh Allah yang maha tanpa batas sifatnya 20, nggak mungkin. Banyak, bahkan kita nggak tahu. Kenapa ini dibilang 20? Ya kebetulan gitu. Kebetulan yang diketemukan di Quran yang ada dalilnya cuma 20 gitu. Awas ya. Jangan sampai salah paham kamu ya. Nah ini lumayan ini orang Wahabi ini rese ini. Gak percaya mereka sifat 20 itu gak percaya. Alasannya logis kan ya alasannya ya. Masa Allah maha luar biasa sifatnya cuma 20 gitu ya. Kalau kalian gak cukup ilmu bisa iya juga. Iya ya. Bisa kebawa sama mereka. Bisa-bisa kamu gak percaya sifat 20 ya. Hati-hati ya. Itu ya, pahami. Nah, dalam menjumlah sifat yang wajib ini para ulama beda-beda pendapat. Sebetulnya bukan 20 aja ya. Di sini ulama tauhid beda-beda pendapat ini. Satu, kalau menurut Imam Asy'ari muhakkikin berpendapat bahwa sifat yang wajib itu ada 12. Cuma 12 bukan 20 ya. 12 doang. Mana yang 12? 5 sifat salabiyah, 7 sifat ma'ani. Udah segitu doang, 12. Ini menurut Imam Asy'ari dan muhakkikin ya. Kalau menurut Abi Bakrin Bakilani, Imam Haromain dan Imam Ar-Razi bukan 12 tapi 13. Jadi yang 12 tadi ditambah 1 berarti ya. Mana yang 1? Sifat nafsiyah wujud. Jadi bukan 12, 13 gitu ya. Ketiga, pendapat Imam Maturidi, Imam Sanusi dan Ibrahim Al-Bajuri, sifat yang wajib ya Allah itu adalah 20. Nah, ini yang kita anut ini ya. Ini yang kita anut. Terus pendapat yang 2 apakah salah? Enggak. Imam Asy'ari berpendapat 12 benar. Imam Abi Bakrin pendapatnya 13 benar. Imam Maturidi 20 juga sama benar. Sekali lagi, pada dasarnya ulama tauhid itu tidak ada yang beda pendapat secara prinsipil, nggak ada. Ini mah hanya ini aja apa sudut pandangnya aja ya, yang membedakan itu hanya sudut pandangnya saja. Karena kan kenapa kita suka debat, kenapa kita suka beda pendapat, itu kan karena perbedaan sudut pandang kita, itu doang. Perbedaannya itu doang. Kayak begini. Ramadan kata Nabi dalam hadis itu ditetapkannya karena ru'yah, kan itu ya. Sumu liru yatikum. Puasalah karena ru'yah. Kalau kata orang NU gampangnya gitu aja lah. Kalau kata orang NU ru'yah itu maknanya melihat, ro'a. Ro'a itu artinya kan melihat ya. Jadi ru'yah itu artinya melihat hilal. Kalau kata ulama NU. Ini tapi bukan berarti orang NU, bukan ya. Ini biar gampang aja lah ngejelasinnya. Tapi kalau kata orang Muhammadiyah, ru'yah di situ bukan melihat tapi mikir. Ro'yun itu pikiran ya. Kan ada hadis begini, man tafassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran hanya mengandal ro'i itu hanya mengandalkan otak. Falyatabawwa, maka siap-siap maq'adahu, tempat duduknya minan nar, di neraka. Kan ada hadis begitu ya. Orang yang berani-berani nafsirin Quran cuman ngandelin otak, ilmunya kagak bisa, maka kata Nabi siap-siap nanti tempatnya adalah neraka. Pikiran di situ bahasa Arabnya apa? Ro'yu ya, biro'ihi kan itu ya. Maka menurut orang Muhammadiyah, ru'yah di situ bukan ngelihat tapi mikir. Makanya menurut Muhammadiyah mah bukannya
lihat hilal tapi hitung, namanya ilmu hisab. Cuman beda gitu doang, beda sudut pandang, hadisnya sama. Apakah dua-duanya salah? Enggak, dua-duanya juga benar. Mau lihat hilal benar, mau pakai hisab benar. Jadi secara prinsipil nggak ada yang salah gitu ya. Karena semua ulama itu dasarnya ilmu ya. Dasar mereka kan ilmu, nggak kayak kita. Kalau debat ngecapruk, kan enggak dia mah ya. Ada ilmunya mereka makan. Gitu ya. Makanya dalam satu keterangan ihtilaful ummati apa keterangannya itu ya? Rahmatun lil umat, ujungnya tuh gitu. Ihtilaful ummati rahmatun. Terus gitu doang ya. Ihtilaful ummati rahmatun gitu ya. Perbedaan umatku itu adalah rahmat gitu. Jadi kalau ada beda-beda pendapat itu sebetulnya mah rahmat buat kita. Coba kayak pembatalan wudhu, ayatnya gimana coba? Apa? Ayat pembatalan wudhu itu aula mastumun nisa, kan gitu ya. Salah satu yang membatalkan wudhu itu apabila lamastum, lamasa. Apabila lelaki lamasa dengan perempuan, kan begitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i, lamastum di situ artinya bersentuhan kulit. Ya. Batal wudhu kalau perempuan sama laki-laki bersentuhan kulit. Itu arti dari ayat lamastumun nisa. Tapi kalau kata Imam Hanafi, bukan bersentuhan tapi hubungan badan. Ayatnya itu juga, hanya beda ya ilmunya, sudut pandang ilmu beliau-beliau gitu. Apakah dua-duanya salah atau yang satu benar yang satu salah? Enggak, dua-duanya benar. Bersentuhan kulit benar, hubungan badan juga benar. Apakah perbedaan ini jadi bencana buat kita selaku umat? Enggak, malah jadi rahmat. Apa rahmatnya? Kita jadi bisa milih. Contoh, kalau di sini dalam keadaan normal, kita milih mazhab yang mana? Imam Syafi'i, normal. Maksud normal tuh kita gampang menghindar dari perempuan, ya kan? Tapi kalau kamu lagi tawaf di Ka'bah, bisa nggak kamu menghindar dari perempuan? Orang jutaan ngumpul di Ka'bah semua desak-desakan. Kamu pengen gak bersentuhan sama perempuan? Gak bisa. Untung ada pendapat Imam Hanafi. Maka kita pada waktu tawaf taklid aja ke Imam Hanafi. Bersentuhan kulit sama perempuan juga gak batal. Itulah rahmat gara-gara perbedaan para ulama. Gitu ya. Enak. Muhammadiyah kemarin puasanya hari Rebo, NU puasanya hari Kamis. Kan terserah kita mau yang mana, kan enak, jadi kan bisa milih kan. Mau Rebo boleh, mau Kamis boleh buat kita mah ya. Itu yang disebut rahmat tuh itu ya. Jadi ingat ya, setiap perbedaan ulama itu secara prinsip mah sebetulnya nggak ada perbedaan. Yang prinsipil nggak ada. Itu mah hanya perbedaan sudut pandang. Kayak beginilah, angka 9 sama angka 6 ditaruh di meja. Kalau kamu lihat dari situ angka berapa? Tapi kalau Abi yang lihat angka berapa? Barangnya itu juga, cuman beda sudut pandang doang. Kenapa harus diributin? Kata lu itu 9, monggo. Kata gua mah ini 6, karena gua ngeliat dari sini, kan begitu. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa kalau ada orang yang bilang itu bukan angka. Nah itu baru gebukin.
Mau kunut boleh, kagak kunut juga boleh. Ngapain ngeributin kunut? Yang kagak boleh mah kagak sholat subuh. Nah itu baru. Ini mah yang kagak sholat subuh diantepin. Urusan kunut sama kagak kunut diributin aja sampai sekarang ya. Kan gak waras ya. Gitu ya. Jadi harus bijak ya. Melatih diri menjadi orang yang sebijak mungkin ya. Jangan gampang terprovokasi. Waduh, di Raka kayaknya mau olahraga ini. Bangunin. Waduh, ayo olahraga biar enggak ngantuk. Ayo, kayak tadi di masjid. Ayo, biar enggak ngantuk. Raka kayak lulah gak? Nah itu masalahnya. Gak apa-apa Bima, Raka gak kayak lulah juga, asal jangan tidur. Tapi kalau tidur ya siap-siap olahraga. Salam, Abi gak bisa ngelihat kalau begini. Palanya ke sono, kaki ke sono, jadi kelihatan. Kurang mundur. Segitu mah gak kerasa, gak ngegetar segitu maka kaki munduran. Nah, kalau udah gak ngantuk berhenti ya kamu ya. Duduk lagi ya. Kalau Raka rasa udah gak ngantuk duduk lagi ya. Nah, lumayan lah bikin sispek perut Kak, lumayan Kak. Dan mengalirkan energi ke otak. Ini kalau udah gak ngantuk berhenti Kak. Jangan dipaksain, ntar kamu kaku lagi. Bahaya. Ya. Agar semua pendapat ulama usuluddin terbawa, maka kita ambil yang 20. Nah, ini bijaksananya ulama kita ya. Supaya semua terakomodir, ya udah ambil aja yang 20. Nah, gitu ya. Luar biasa ya. Bareng dulu. Wujud kita kakak walafatul lil ahwadisi iyamu binafsi wadaniyah kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman basiran mutakaliman. Ada terdahulu kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan zatnya satu Allah dalam zatnya, satu di sifatnya, satu di kuasa berkehendak mengetahui hidupnya, mendengar, melihat, berfirman, jangan berkata, berfirman, berfirman, bukti kuasa, bukti berkehendak mengetahui hidupnya, bukti yang mendengar, yang melihat, yang berfirman. Jadi semuanya yang wajib 20. Ini diambil semua pendapat ulama berarti ya. Yang 20 itu berarti dibagi 4 ya. 1 nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 maknawiyah. Nafsiyah isinya berapa?
1 wujud salamiah 5 kidam bako muhalafah kiamuhu wahdaniyah. Ma'ani isinya 7 kudrat irodat ilmu ayat sama basor kalam. Ma'nawiyah 7 qadirat muridan aliman ayat sami'an basiran mutakalliman. Terus dari sifat yang 20, sifat yang wajib di Allah 20 ya. Nah ini mulai akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nafsiyah, sifat nafsiyah. Pasal 2 sifat nafsiyah. Bareng. Al-halul wajibatu lizati ghairu mu'al bi'illatin. Yang disebut sifat nafsiyah adalah sifat yang pasti menetap pada suatu maujud selama zat itu ada tanpa penyebab lain. Wujud, sifat nafsiyah itu wujud satu. Wujud itu artinya apa? Ada. Kata ada itu berarti ya, wujud itu ada. Kata ada pasti ada pada benda yang ada. Itu. Kata ada pasti ada pada benda yang ada. Nafsiyah itu begitu ya. Jadi otomatis, metik, asal digas maju, nggak usah dimasukin gigi, otomatis sudah sistematis. Pokoknya kalau barang itu ada, ya sifat wujud pasti ada, begitu. Setiap ada maujud pasti ada wujud, itu. Nafsiyah itu begitu. Kata ada pasti ada pada benda yang ada. Nafsiyah. Udah nggak pakai elat, udah nggak pakai apa-apa gitu, nggak pakai ini itulah gitu. Otomatis aja udah. Setiap ada maujud pasti ada wujud, udah gitu. Itu nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah wujud. Pengertian wujud ada 3. Ada gitu ya. Kalimat ada secara tauhid itu ada 3. 1 idopi, adanya sesuatu bersandar kepada yang lain, seperti adanya siang karena adanya malam. Idopi itu begitu ya. Adanya sesuatu tapi bersandar kepada yang lain. Berarti kalau sandarannya kagak ada, ya nggak ada juga. Berarti kan begitu ya. Bisa nggak disebut malam kalau nggak ada siang? Nggak bisa. Idopi itu begitu. Coba contoh yang lainnya apa? Wujud idopi kayak apa? Ada anak, ada bapak. Idopi. Nggak bisa seseorang itu dibilang anak kalau nggak punya bapak, atau dibilang bapak kalau nggak punya anak. Apalagi? Hah? Apa? Yang hidupi kayak apa lagi? Yang kencang. Apa? Ada pesek. Nah, kayak begitu ya, hidup ya. Kalau nggak ada yang pesek, nggak mungkin dibilang mancung. Apalagi? Hah? Widih, raga ya. Itu hikmahnya olahraga tuh itu, jadi cerdas, oksigennya naik ke otak gitu. Ada pendek, ada tinggi, ada pendek. Hidupi. Adanya tinggi karena adanya pendek. Adanya gendut karena adanya kurus gitu. Banyak lah
Hidopi teh begitu ya. Allah begitu enggak wujudnya? Enggak bersandar Allah. Enggak begini, adanya Allah karena adanya makhluk. Enggak, Allah mah enggak begitu. Mau ada makhluk, agak ada makhluk, Allah ada. Itu maksudnya. Kenapa kita belajar seperti ini? Karena nanti di depan ada sifat muholafatul lil hawadisi. Allah itu wajib beda dengan makhluk. Kan gitu ya. Allah sama makhluk beda apa sama? Beda. Allah ada gak? Kita ada gak? Sama berarti dong. Allah ada, kita ada, sama berarti. Walaupun kata-katanya sama, pada hakikatnya mah adanya beda. Nah, gitu. Maka untuk mempelajari perbedaannya, ini ulama membagi wujud menjadi 3. Gitu. Kesana nanti ya pemahamannya. 2, aridi. Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada, seperti adanya alam. Aridi itu kalau artinya mah baru. Kalau hidopi kan bersandar ya. Kalau aridi mah baru. Ada tapi baru gitu ya. Apa yang disebut baru? Adanya sesuatu diawali oleh tidak ada. Kayak alam, kayak kita. Kita tidak ada, tapi kan dulunya mah kagak ada. Nah ini kita disebutnya wujud aridi gitu. Ada tapi baru gitu. Kayak santri baru. Kenapa dia disebut santri baru? Karena dulunya nggak ada. Si Jaki kecil. Kenapa dia disebut santri baru? Karena kan kemarin kagak ada, baru berapa minggu. Nah makanya sebutnya santri baru. Jadi baru itu sesuatu yang ada tapi didahului oleh tidak ada. Baru. Kenapa itu baju disebut baju baru? Ya karena baru ada, baru beli gitu. Kemarin mah nggak ada baju ini gitu. Aridi begitu ya. Ketiga, zati atau hakiki. Apa ini? Ya ini mah tinggal dibalikin ya. Wujud zati adalah yang bukan idopi dan bukan aridi. Berarti adanya tidak bersandar kepada yang lain, adanya tidak didahului oleh tidak ada. Inilah wujudnya Allah. Gitu ya. Jadi yang 2 wujud makhluk. Yang 2 idopi aridi itu wujudnya makhluk. Kalau Allah ini yang zati atau hakiki. Gitu ya. Itu pembagian pemahaman tentang wujud. Terus barang yang ada itu disebutnya maujud. Dapat ditemukan dengan hisi dan akli. Hisi itu panca indera, akli itu akal. Yang diketemukan dengan hisi ialah yang ditemukan oleh panca indera. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, sudah dibahas ya tadi di belakang. Kemudian yang diketemukan oleh akli ini dibagi 2. Jadi gini, sesuatu yang ada itu kan tadi dikatakan ya di dalam ma'rifat. Nggak mungkin seseorang bilang ada kalau dia belum menemukan. Cara menemukan sesuatu, nah gitu ya. Cara menemukan sesuatu itu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan hisi, panca indera, bisa dengan akli, pakai akal. Yang hisi tadi udah di belakang. Nah sekarang yang pakai akal. Yang pakai akal dibagi 2. Ada wujud akli mumasalah, ada wujud akli muholafah. Wujud akli mumasalah yaitu adanya ruhani, makhluk dan sifat-sifatnya, kayak gembira, susah, bodoh, takut, berani dan lain-lain. Kalau yang wujud akli muholafah yaitu adanya Allah dan sifat-sifatnya seperti kudrat, irodat. Jadi gini gampangnya, wujud akli itu adalah sesuatu yang ada yang diketemukannya oleh akal, enggak pakai panca indera, enggak, pakai akal. Contoh seperti gembira atau jangan gembira, sakit.
Sakit itu ada apa enggak? Ada. Kamu tahu ada dari mana? Kalau emang sakit ada, jangan berani bilang ada nih. Kalau kamu nggak bisa membuktikan keberadaannya kan. Kalau itu sakit ada, kamu taunya dari mana? Hah? Jangan kita ya, kalau kita merasakan ya, jangan. Atau lah boleh kita juga ya, ada kerasa sakit kan gitu ya. Kita bisa tahu sakit itu kalau rasa makan panca indera ya, rasa makan panca indera. Kalaupun memang mau pakai rasa boleh. Terus yang sakitnya itu apa? Kalau mau pakai rasa juga nggak apa-apa ya, tapi kita kejar, bener nggak sakit itu ditemukannya oleh rasa, bener nggak gitu ya? Kalau sakit itu ditemukannya oleh rasa, terus yang sakit itu yang mana? Contoh, kamu ditampar, sakit nggak? Sakit. Ada nggak sakitnya? Ada. Kamu bisa tahu itu sakit dari mana? Terasa. Terus kalau dirasa, emang yang sakit yang mana? Kalau emang dirasa, emang yang sakitnya yang mana? Kalau ditampar, yang sakitnya yang mana? Yang sakitnya yang mana? Nggak bisa, nggak ketemu pakai rasa mah. Bukan pakai rasa soalnya, bukan pakai panca indera. Nggak ketemu, nyari sakit pakai panca indera, nggak ketemu, nyampe mana juga. Dia hanya bisa ditemukan oleh akal. Jadi main rasa itu bukan rasa peraba ya. Kalau rasa yang akal mah bener, rasa akal mah bener. Yang kayak tadi, Allah maha melihat, kita merasa dilihat. Nah itu rasa batin itu mah ya, bisa kalau pakai rasa itu mah. Tapi kalau pakai perasaan kayak diraba, nah ini mah panca indera nggak bisa. Yang jelas sakit itu nggak bisa ditemukan oleh panca indera, yang jelas begitu kan? Karena dia termasuknya wujud akli. Hanya akal yang bisa tahu bahwa itu sakit, gitu. Bahwa itu bahagia, pinter, nah kayak begitulah. Wujud akli model begitu mumasalah. Apa mumasalah? Banyak yang sama mumasalah tuh. Ada persamaannya. Raka, tahu sakit nggak Raka? Tahu. Jaki tahu nggak? Bisa merasakan. Semua orang tahu dan bisa merasakan. Namanya mumasalah. Jadi banyak yang sama lah. Masalah tuh banyak persamaannya. Yang kedua mah muholapah. Kalau muholapah mah nggak ada persamaannya. Siapa ini? Allah dan sifat-sifatnya, gitu ya. Itu yang dimaksud wujud akli. Terus dengan keterangan di atas, maka batal i'tikad kafir mujassimah yang mengiktikadkan bahwa Allah bersemayam di ruhani. Maka muncul kaidah kejawen dalam bahasa Jawa. Ya Allah, ya insun, ya insun, ya Allah, insun sejati. Secara logika, kalau Allah bersemayam di hati manusia, berarti Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah butuh kepada tempat untuk diam. Atau Allah itu aridi, baru. Yang pasti masalah sama dong dengan makhluk. Sedangkan hal itu mustahil. Sebab yang memasalah dan yang butuh kepada tempat untuk diam adalah makhluk. Jadi dari pembahasan wujud akli, mumasalah dan muholafah ini terbantahlah pemahaman kafir mujassimah. Siapa mereka yang punya anggapan bahwa Allah itu bersemayam di dalam diri kita? Kalau Allah bersemayam di dalam diri kita, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsihi, mustahil, gitu ya.
Untuk meluruskan kaidah kejawen tersebut, secara logikanya begini. Allah itu diketemukan dengan insun sejati, yaitu ruhani. Demikian juga yang dilihat oleh Allah adalah ruhani. Nah, yang benar mah begitu. Bukan ya Allah ya insun sejati, bukan. Tapi yang benar mah kita menemukan Allah make ruhani kita, make akal. Dan yang Allah lihat juga adalah akal kita ruhani, bukan jasmani. Nah, logikanya yang benar mah begitu seharusnya, gitu ya. Dengan keterangan di atas, batal juga i'tikad ula sifah yang mengitikadkan bahwa adanya Allah bersandar kepada adanya alam. Sebab adanya alam bukan wujudul aridi dan wujud hidopi, secara otomatis wujud tersebut tidak qiyamuhu binafsi. Juga pula sifah orang-orang filsafat, mereka punya anggapan bahwa adanya Allah itu bersandar kepada adanya alam. Jadi kalau alam kagak ada, Allahnya juga tidak ada. Padahal kedudukan alam atau makhluk terhadap Allah hanya sebatas dalil. Awas, ini supaya nggak melenceng kayak orang filsafat. Jadi kedudukan kita makhluk terhadap Allah hanya sebatas apa? Dalil. Seperti seorang laki-laki, dalilnya apa? Kumis. Jadi makhluk itu hanya sebatas kumis bagi seorang laki-laki. Bukan kayak orang filsafat bersandar, enggak. Allah nggak bersandar ke alam, kepada adanya alam. Alam ini hanya sebatas dalil, tanda. Kayak laki-laki tandanya kumis. Emang kalau kumisnya hilang, laki-lakinya jadi hilang? Kan kagak. Orang kumis mah tanda doang, nggak melekat. Lelaki nggak bersandar ke kumis. Mau ada kumis nggak ada kumis, dia tetap dipanggil laki. Begitu kan? Mau ada alam kagak ada alam, Allah tetap ada. Yang benar mah begitu, bukan kayak orang filsafat. Bukan Allah bersandar ke alam ya. Kalau Allah bersandar ke alam, atau lagi-lagi Allah butuh kepada yang lain, tidak qiyamuhu binafsihi. Terus B, tinjauan hukum syara. Seluruh mukallaf wajib mengiktikadkan adanya Allah dan kepada mustahilnya Allah tidak ada. Jelas ya. Jadi menurut hukum syara, menurut agama, seorang mukallaf wajib meyakini Allah ada dan wajib meyakini mustahil Allah tidak ada. Jelas itu ya. Terus dalil akli sifat wujud. Sekarang dalilnya. Dalil bahwa Allah itu ada. Dalil akal dulu berarti ya. 1. Alam semesta ini jirim. Apa jirim? Zat yang adanya selalu membutuhkan kepada ruang yang pas untuk diam. Dan arod. Apa arod? Sifat yang melekat pada jirim, yang selamanya tidak lepas dari dua kemungkinan, antara diam dan bergerak. Namanya tagoyur. Ini dalil akli model begini disebutnya ijmali apa tafsili? Dalil susah apa dalil gampang? Di bawah tadi kan udah dibahas ya. Dalil akli itu ada yang ijmali, ada yang tafsili. Nah yang model kayak begini ijmali apa tafsili? Ini dalil gampang apa dalil susah? Hah? Susah apa gampang dalil model kayak begini? Urutannya ya, urutannya. Ini lagi mengurai satu alasan kenapa Allah itu ada secara logika. Urutannya begini. Alam semesta itu jirim. Jirim itu apa? Zat yang adanya butuh kepada ruang kosong. Kemudian alam semesta itu arod. Arod itu apa? Sifat yang melekat pada jirim.
yang selamanya tidak lepas dari dua kemungkinan. Kalau nggak diam pasti gerak, namanya tagoyur. Dalil susah, dalil gampang. Hah? Dalil susah, dalil gampang ini. Itu kata otak kamu. Susah apa gampang? Kalau gampang Abi lanjutin, kalau susah Abi jelasin. Kalau pengen pulang berarti kamu bilang gampang ya. Tapi kalau pengen lama berarti kamu bilang susah. Susah apa gampang? Kalau gampang Abi lanjutin, jadi cepat ngajinya. Tapi kalau kamu bilang susah, berarti Abi berkewajiban jelasin. Cuman ngaji jadi lama. Ini dalil susah apa dalil gampang? Aduh, dilema ya. Bilang susah dijelasin, bilang gampang takut Abi nanya. Kalau kamu bilang gampang Abi tanya, coba gimana? Mau ditanya gitu kalau kamu bilang gampang. Gampang apa susah? Susah. Ini tafsiri kayak begini, tafsiri nih. Dalil tafsiri itu kayak begini. Dalil susah ini ya. Tapi nggak apa-apa, susah juga ya. Pelajari saja lah, karena otak kita lebih cerdas ya. Jangan disia-siakan. Ingat-ingat patokan, kata kuncinya, cluenya ingat-ingat. Alam semesta jirim. Apa itu jirim? Sesuatu yang butuh ruang pas. Ini kita disebutnya jirim, ya kan? Alam semesta semua jirim disebutnya. Kita. Meja itu meja jirim disebut. Apa jirim? Sesuatu yang butuh ruang pas untuk diam. Kita butuh ruang pas nggak untuk diam? Butuh nggak? Di bawah kamu ada ruang pas nggak? Di bawah yang kamu dudukin ada ruang pas nggak? Bisa nggak kamu hidup di bawah kamu itu? Bisa nggak? Itulah jirim. Nggak bisa diem kalau nggak ada ruang pas gitu. Jadi jirim pasti harus punya ruang pas, yang pas buat dirinya ya. Raka, mana ruang pas Raka mana? Zihab, ruang pas Zihab mana? Hah? Apa? Jaki ruang pasnya mana Jaki? Hah? Kenapa Jaki kobong-kobong Jaki yang kita lagi ngaji? Jaki sekarang lagi di mana? Nah, ruang pasnya mana? Allah semua. Kan ruang pas, bukan ruang longgar. Kan kata-katanya juga ruang pas, bukan ruang longgar, bukan. Ruang pas Jaki mana? Nah itu ruang pas tuh. Itu yang di bawah pantat kamu disebutnya ruang pas. Segitu-gitunya. Yang ini di sini ruang pas kamu bukan? Nah gitu. Itu jirim teh begitu. Kemana aja kamu berada pasti kamu butuh ruang pas. Kalau nggak ada ruang pas nggak bisa. Makanya dalam fikih kamu sholat di sini nih. Dalam fikih kalau kita sholat yang harus suci dari najis berapa? 1. Hah? Dari najis kok jadi ke hadas sih? Yang harus suci dari najis ketika sholat ada berapa? 3. 1. Hah? Badan kita. 2. Pakaian. 3. Nah, tempat ya, tempat. Kayak tadi nih ngebahas sama yang tadi. Kalau kamu sholat di sini di aula, kamu sholat di dekat bintang di situ. Terus di sini ada tai kotok, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena tai kotok itu bukan ada di tempat kamu.
Karena yang disebut tempat itu adalah yang pas dengan tubuh itu, tempat kamu itu. Atau kalau tai kotoknya di sini kejauhan ya, di sini kejauhan. Udah aja, begitu kamu sujud di bawah dada kamu tuh di keramik, ayam lewat terus berak. Sah nggak sholat begitu? Kamu lagi sujud gitu ya, di bawah dada kan melengkung kan gitu ya, nggak nempel kan? Nah ayam lewat ke kolong dada kamu terus berak di situ, sholatnya sah nggak? Kenapa? Karena itu bukan tempat kamu, kan nggak nempel kan ya di bawah itu. Jadi yang disebut tempat tuh yang badan kita nempel. Nah itu disebutnya ruang pas. Itu ya kaitan sama fikih, ke situ nyambungnya nanti. Ini aula tempat apa bukan? Secara umum tempat, aula itu tempat. Tapi kalau udah bicara hukum, yang disebut tempat adalah yang pas buat diri kita. Yang nggak ketempelan badan kita bukan ruang pas kita, gitu. Nah itu jirim ya, sesuatu yang butuh ruang pas. Kedua, arod. Apa arod? Sifat yang melekat kepada jirim. Contoh meja. Ini meja disebutnya jirim. Ini meja ada sifatnya enggak? Ingat, arod itu pasti melekat kepada jirim, pasti. Berarti ini pasti ada sifatnya ya, ada arodnya. Apa sifat meja ini? Hah? Segi 4. Apa lagi? Hah? Enggak, kaki-kaki mah jirim dong. Segi 4. Terus? Hah? Warna apa, Hab? Warna mau umum. Warna apa? Iya, sebutin, kan umum. Ini meja warnanya apa? Coklat. Sifat kan? Terus apa lagi sifatnya ini meja? Hah? Apa? Diam. Bukan sifat itu, diam mah. Segi 4. Warna coklat. Apa lagi? Keras. Ya kan? Keras. Satu jirim sifatnya bisa banyak ya. Atau raka jirim bukan? Apa sifat si raka? Pendek. Terus hitam. Terus pesek. Terus cowok sifat. Cowok sifat bukan? Bukanlah cowok mah, bukan sifat. Masa cowok sifat? Jenis kelamin bukan sifat. Ya, jenis kelamin bukan sifat kan? Pintar apa bodoh raka? Pintar. Soleh apa badar? Nah itu sifat kayak begitu kan? Banyak lah sifat malah. Pemalu apa pemberani? Wah kan gitu kan. Baik hati dan rajin nabung. Begitu kan ya. Jadi yang disebut jirim itu sesuatu yang butuh ruang pas, kemudian arod yang selalu melekat kepada jirim. Ketiga, jirim yang ditempelin arod itu sifatnya karakternya 2. Kalau enggak diem bergerak, namanya tagoyur. Kalau enggak diem bergerak. Raka lagi diem apalagi gerak? Itu gerak dia. Begitu ya karakter arod dan jirim itu begitu ya. Kalau enggak diem gerak gitu. Dasarnya gitu ya. Dasar logikanya begitu dulu. Nah, ini makanya tafsir itu begitu ya. Kamu harus paham dasarnya dulu. Nanti biar kedepannya jadi nyambung. Jangan lupa dasarnya ya. Terus barang yang adanya melekat pada yang baru, pasti barang itu baru. Oleh sebab itu alam baru. Kenapa alam disebut baru? Kenapa? Yang barusan dijelasin sama kita. Jirim dan arod
yang suka gerak kalau nggak diam kenapa disebut baru? Kenapa? Logikanya kenapa? Raka jirim apa bukan? Ada arotnya nggak? Maka raka nggak bakal lepas kalau nggak diem, pasti bergerak. Namanya tagoyur. Dari diem ke bergerak itu barang baru bukan? Kenapa disebut baru? Hah? Bukan. Ininya dasarnya dulu, dasar logikanya dulu. Siap. Iya bisa aja sih baru lihat gitu ya. Cuman dasar logikanya bukan itu. Kenapa si raka kalau diem atau gerak disebut baru? Kenapa? Diam dan gerak disebut baru kenapa? Karena tadi barang baru, gimana barang baru? Yang adanya diawali oleh tidak. Kalau sekarang raka gerak, berarti sebelum gerak ada gerak gak? Diam kan? Berarti ketika dia gerak, geraknya baru gak? Nah kan gitu ya. Terus kalau habis gerak dia diem, sebelum diem ada diem gak? Enggak kan? Berarti itu diem baru, adanya diawali oleh tidak ada. Nah itu yang disebut kenapa jirim itu disebut barang baru gitu. Karena dia tagoyur. Kalau nggak gerak pasti diam. Gerak dan diam adalah sesuatu yang baru. Kenapa dia disebut gerak itu baru? Karena sebelumnya diam. Berarti geraknya kagak ada, kan gitu ya. Ada gerak, berarti adanya gerak diawali oleh tidak ada karena awalnya diam. Sedangkan sesuatu yang diawali oleh tidak ada namanya baru, kan begitu. Maka barang yang adanya melekat pada yang baru, pasti barang itu jadi baru, otomatis dong. 3. Secara logika, dari tidak ada kepada ada pasti memerlukan kepada yang mengadakan. Jelas ya? Sesuatu yang asalnya kagak ada terus ada pasti butuh yang mengadakan. Kayak kemarin, ini meja awalnya ada apa kagak? Nggak ada. Sekarang ada. Secara logika ini pasti ada yang mengadakan. Kan begitu logikanya ya. Yang mengadakan harus pihak lain yang menggerakkan dari tidak ada kepada ada. Oleh sebab itu pasti benda itu buatan, sebab adanya diadakan. Jelas logikanya ya. D. Tidak ada yang punya kemampuan untuk mengadakan, karena keberadaannya pun selalu memerlukan yang lain sebagai pihak pengada, dan juga selalu disertai dengan sifat-sifat baru. Akal menemukan pihak pengada, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang tidak disertai dengan sifat-sifat yang baru. Adapun diketemukan nama Tuhan yang Maha Esa, itu Allah adalah hasil dari wahyu Allah dalam surat Ar-Ra'd. Nah, ke situ ya. Jadi cepatnya begini. Alam adalah barang baru. Kenapa disebut barang baru? Karena dia tagoyur. Setiap barang baru berarti butuh yang membarukan. Siapa yang membarukan? Allah. Nah, gitu. Cepatnya begitu ya. Itu dalil akli. Dalil naklinya Ar-Ra'd. Bareng. Qul mar-rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan, siapa Tuhan langit dan bumi? Jawab, Allah. Atau surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, orbitnya. Demikianlah ketetapan dari yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Itu kira-kira matahari yang terbit dari timur kemudian tenggelam dari barat jalan sendiri apa ada yang ngejalanin? Nah itu ya. Maka di situ ketemu sang zat yang menjalankannya. Nah gitu. Ini dalil naklinya gitu ya. Sampai di situ ya. Nanti kita lanjutkan pasal 3 sifat salabiyah. Wallahu a'lam bishawab.